Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallahi kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di ma'had kita ini yang mulia, yang diberkahi ini insyaallah. Kangen enggak kemarin kira-kira di rumah? Kangen enggak sama pondok? Atau kalau bisa dimajukan liburnya, dimajukan apa diunturkan, diperpanjang lagi, insyaallah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit ini dari negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang mulia dari hari-hari dunia, yaitu 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Sering diingatkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini perlu sering diingatkan, karena kalau sering diingatkan akan tumbuh kembali rasa semangatnya. Masya Allah, begitu, perlu sering diingatkan. Kita berada di 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Bahkan para ulama mengatakan lebih utama mana antara 10 akhir Ramadan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, lebih afdal mana? 10 awal bulan Dzulhijjah kecuali satu malam dari 10 akhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Itu sudah nggak ada tandingannya lagi. Ma min ayyamin al-amul salihu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih utama apabila amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut melebihi 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Sekalipun itu amal sunnah yang kecil misalnya, lebih afdal dikerjakan pada 10 awal pada bulan Dzulhijjah, lebih utama, lebih afdal, lebih suci daripada seorang yang berjihad di jalan Allah. Salat sunnah rawatib atau salat sunnah ba'dal wudu, salat tahiyatul masjid, lebih utama mana daripada berjihad di jalan Allah? Lebih utama mana? Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Illa rajulun, kecuali laki-laki, kata Nabi, yang keluar membawa harta dan jiwanya, kemudian dia kembali atau dia tidak kembali dengan harta dan jiwanya,
Artinya habis semuanya, hartanya di medan perang, nyawanya di medan perang, tinggal nama pulang. Itu baru tidak ada yang bisa menandingi. Sekalipun kamu sedekah separuh kurma, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah. Perang loh, tang tang ting tang ting, serem nggak? Kecuali laki-laki yang berangkat bawa harta, bawa jiwa, mati, pulang tinggal nama, baru tidak ada yang menandinginya. Masya Allah. Makanya perbanyak amal soleh, sedekah, puasa, apalagi mencurahkan kebaikan kepada saudaranya. Masya Allah. Baik, manfaatkan betul ya 10 awal pada bulan Dzulhijjah, karena kita nggak tahu tahun depan ketemu apa tidak, nggak tahu kita. Ada yang tahu? Sudah minta diramalkan sama orang? Mbah, nanti saya 10 Dzulhijjah masih hidup nggak mbah? Mbahnya siapa? Rasul aja nggak tahu yang gaib. Wala a'lamul ghaibah, saya nggak tahu yang gaib, kata Nabi. Nabi nggak tahu, apalagi siapa? Kita. Bersungguh-sungguhlah ya 10 awal pada bulan Dzulhijjah ini. Kemudian di sore ini kita akan membahas tema yang sudah ditentukan, yaitu apa? Menjadi pemuda yang berakhlak mulia. Masya Allah. Di sini pemuda semuanya. Ada yang sudah menikah di sini? Duda kemudian mondok? Nggak ada ya. Masya Allah, bujang semua. Ini cita-cita yang tinggi, menjadi pemuda yang berakhlak mulia. Ini cita-cita yang sangat tinggi, karena akhlak dalam Islam itu sangat tinggi sekali. Bahkan nanti kita jelaskan, paling banyak memasukkan orang ke dalam surga bukan sholat yang banyak, bukan puasa yang banyak, haji umroh berkali-kali, tidak, tapi dengan akhlak yang baik. Itu penyebab paling banyak manusia masuk ke dalam surga. Kemudian apa itu akhlak? Pengertian akhlak. Ada yang tahu akhlak itu apa? Nanti pengen berakhlak mulia tapi akhlak nggak tahu apa itu akhlak. Ada yang tahu apa itu akhlak? Akhlak adalah tabiat. Akhlak adalah tabiat. Apa tabiat itu? Apa tabiat itu? Karakter ya. Akhlak, tabiat. Tabiatnya orang ini baik, halus. Tabiatnya orang ini kasar, bengis. Tabiat, karakter, itu akhlak. Jadi menjadi pemuda yang berkarakter baik, berakhlak baik, begitu. Atau sebagian, atau dikatakan oleh ahli ilmu, akhlak itu suratul insan al-batinah, bentuk manusia yang batin. Karena manusia punya dua bentuk, bentuk zahir dan bentuk apa yang kedua? Bentuk zahir dan bentuk batin. Yang tahu bentuk batin kita ini seperti apa? Siapa? Pertama Allah, yang kedua siapa? Kita sendiri. Saya nggak tahu batin kalian ini. Berangkat ke sini karena apa? Saya nggak tahu. Ikhlas karena Allah atau dipaksa atau yang lainnya. Atau kalian sholatnya subhanallah di depan, akhlaknya baik, senyum, ucapkan salam, itu zahirnya, tapi batinnya saya nggak tahu. Begitu. Orang hanya menilai zahirnya saja. Masya Allah, akhlaknya ini sangat bagus, selalu senyum, menyapa, menebarkan salam, Masya Allah, tapi batinnya nggak tahu. Ternyata ketika dia pulang kemarin, waduh, bejat di rumah. Begitu. Akhlak itu bentuk batin, bentuk batin kita. Nah, kalau batinnya ini bagus, maka akan bagus seluruh anggota tubuhnya. Betul apa tidak? Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hatinya ini baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Kalau orang itu ikhlas, akhlaknya itu bagus dalam jiwanya ya,
dia itu jujur dalam jiwanya. Dimanapun dia tempatnya, dia akan jujur. Dimanapun tempatnya, dia akan selalu senyum. Dimanapun tempatnya, dia akan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena batinnya sudah bagus. Jadi jadi santri itu di pondok dan juga di luar pondok. Jangan di dalam pondok jadi santri, di luar pondok jadi kepala preman. Subhanallah. Ini nggak pas berarti antara batin dan zahirnya. Paham? Jadi akhlak itu apa yang ada di dalam batin. Batinnya bagus, akhlaknya kenapa menjadi bagus? Baik. Karena manusia itu memiliki dua bentuk, bentuk zahir dan bentuk batin. Begitu. Kemudian akhlak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak itu pemberian, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah berikan rezeki, Allah berikan makan, minum kepadanya, seperti juga Allah berikan akhlak yang mulia pada dirinya. Jadi kalau kita ini misalnya miskin harta, jangan sedih. Kalau akhlak kita apa? Bagus, baik. Karena ada orang yang kaya harta, miskin akhlak. Kaya akhlak, miskin apa? Hartanya. Kadang orang Allah hiasi dirinya, kewibawaan pada dirinya dengan apa ini? Bergelimangnya harta. Orang yang kaya bisa wibawa nggak di hadapan orang? Bisa wibawa apa tidak? Bisa. Orang yang memiliki akhlak yang mulia bisa wibawa nggak di hadapan manusia? Bisa. Segen loh saya sama dia itu, karena dia itu pendiam, akhlaknya baik. Begitu. Masya Allah. Sampai saya pernah nyuruh anak kelas 9A negor anak 9B. Coba tegur itu 9B. Diam 9B dengan anak yang saya utus tadi dari 9A. Begitu. Karena mereka segan. Dia itu memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Begitu, Masya Allah. Saya nggak langsung turun tangan. Coba ditegur kelas 9B, ambil bolanya. Ditegur, dia masuk langsung diem semua, bolanya diambil kasihin saya. Coba kalau saya nyuruh orang yang seperti kelas 9B, kira-kira didengar tidak? Dikasih nggak bolanya? Masya Allah. Jadi akhlak yang baik itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya kalem, bagus akhlaknya, pendiam. Sekalipun dalam satu kelas itu ribut semuanya, dia tetap diam. Karena dalam batinnya ini sudah baik, sudah dikaruniai oleh Allah dengan akhlak yang baik. Nggak ngumun temennya itu koprol-koprol petakilan, mau berantem-beranteman, dia tetap diam, mau rojaah belajar. Masya Allah, ada yang seperti ini. Saya jumpai sendiri. Karunia dari Allah. Begitu. Dan ada yang kedua, seorang yang berjuang untuk memiliki akhlak yang mulia. Tadi karunia. Yang kedua, orang yang berjuang untuk mendapatkan akhlak yang baik. Misalnya dia ini temennya sama anak yang ngobrol terus, dia itu senangnya cekikisan. Tahu cekikisan ya? Begitu bahasa Inggris ini. Tahu cekikisan nggak? Senangnya ngobrol, senangnya apa ini? Bergurau, sendau gurau, seneng banget. Kemudian dia melihat temannya, Masya Allah itu kok rajin, belajarnya rajin, semangat, sholat malamnya dibangunnya sekali langsung bangun. Saya kok males. Pernah nggak merasakan seperti itu? Cuma ingin aja seperti dia. Belajarnya rajin, akhlaknya baik, sholat malamnya kuat. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Mungkin pernah. Kemudian kamu ingin seperti dia. Mulai besok saya akan menjaga lisan saya, nggak lagi berteman dengan teman-teman yang suka ngobrol, suka apa ini, suka bersunda gurau. Saya akan berusaha memiliki akhlak yang baik. Berjuang dia memiliki akhlak yang baik. Begitu.
menghindari teman-teman yang suka ngobrol, suka guyon. Pokoknya berjuang saya mulai hari ini, dari datang ke pondok ini sampai nanti saya mau lulus, saya akan berusaha menjaga diri. Begitu. Baik. Jadi bisa karunia bisa diperoleh dengan apa? Bisa diperoleh dengan apa? Berjuang. Begitu. Jangan kita katakan, oh ini watak saya sudah seperti ini, watak saya sudah kasar, ngomongnya ya ketus seperti ini. Jangan ngomong begitu. Akhlak yang baik bisa diperjuangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha mensabarkan dirinya, berusaha sabar dia, maka Allah akan berikan sifat sabar pada dirinya. Innamal ilmu bitta'allum. Nabi mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu didapat dengan belajar. Wa innamal hulum bitahallum. Dan hanyalah sifat rendah diri, sifat santun itu didapatkan dengan berusaha. Begitu. Ilmu itu dengan belajar, didapat dengan belajar. Sifat apa ini? Sifat hilm itu didapatkan dengan apa? Berusaha. Atau dalam hadis Nabi SAW pernah berkata dengan Ashaj Abdul Qais. Nabi mengatakan, inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allahu al-hilm wal ana. Sesungguhnya wahai Ashad Abdul Qais, pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat apa? Al-hilm, santun, wal ana, tidak tergesa-gesa. Ini dua sifat yang terpuji loh ya. Santun, kemudian tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu dari siapa? Dari syaitan. Santun dan tidak tergesa-gesa. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ahuma khuluqani tahallaktu bihima am jabalani Allahu alaihima. Ya Rasulullah, apakah dua akhlak tadi karunia dari Allah atau saya usahakan? Saya berusaha menjadi orang yang santun dan tidak tergesa-gesa. Maka Nabi mengatakan, bal jabalakallahu alaihima. Bahkan Allah lah yang mengkaruniakan dua sifat tadi kepada dirimu. Begitu. Dia bertanya, ya Rasulullah, dua sifat tadi yang terpuji tadi, yang dicintai oleh Allah, itu karunia dari Allah apa usaha saya untuk memiliki dua sifat tadi? Maka Nabi mengatakan, itu adalah karunia dari Allah untukmu. Maka Ashad mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbahumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sifat santun dan sifat apa? Tidak tergesa-gesa. Ibnul Qayyim menjelaskan hadis ini, wa fihi dalilun ala annal khuluqa qad yahsul bitakhalluqi wa takallufi walakin su'ubatun jiddan. Ibnu Qayyim mengatakan, dalam hadis tadi terdapat dalil bahwasannya akhlak itu bisa diperoleh dengan cara usaha dan bersungguh-sungguh. Dalam hadis tadi terdapat dalil bahwasanya akhlak itu bisa didapat dengan usaha dan kesungguhan. Akan tetapi kata Ibnul Qayyim, ini sangat sulit sekali. Akan tapi ini sangat sulit sekali. Sulit apa tidak? Menjadi seorang pemuda yang berakhlak mulia. Sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Tolong dijawab. Kalau bisa jawab. Sulit apa mudah? Sulit. Buktinya masih ada kasus
Buktinya masih ada yang tidak bisa diatur. Buktinya masih ada yang berantem. Buktinya masih ada yang mencela. Buktinya masih ada yang apa ini? Ngerokok. Masya Allah. Ini sifat terpuji apa tidak? Sulit. Tiap hari disampaikan tentang akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah, sampai dibuat undang-undang kesantrian. Masya Allah. Itu untuk membuat santri ini taat pada peraturan, bagus akhlaknya, begitu. Tapi ini sulit sekali. Karena yang kita lawan siapa? Hawa nafsu kita. Sedangkan Allah mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini sangat-sangat memerintahkan kepada kejelekan. Begitu. Seandainya santri misalnya hari Minggu itu hari bebas, kemudian mau kemana aja boleh, apa yang terjadi nanti? Wah, kacau balau. Begitu. Masya Allah. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sulit. Ibnul Qayyim mengatakan lagi, fa inna as'aba ma 'ala tabi'atil insaniyati tahyirul akhlaqi allati tubi'atin nufusu 'alaiha. Sesungguhnya perkara yang paling berat atas tabiat manusia itu merubah akhlak yang telah atau yang merupakan tabiatnya, merubah yang itu sudah menjadi tabiat dia. Orang Sumatera dengan orang Jawa beda apa sama karakternya? Akhlaknya beda apa sama? Beda. Lebih halus mana? Lebih lembut mana? Hah? Lebih lembut orang Sumatera apa orang Jawa? Begitu. Lembut orang Jawa. Orang Sumatera kan biasanya keras, ngobrol aja kayak berantem. Ya, begitu. Nah, ini yang paling sulit merubah watak orang ini, yang paling sulit. Kalian didatangkan ke sini ini untuk menjadi anak yang baik. Khawatir orang tua kalian disekolahkan di umum jadi anak brutal. Begitu. Belum lulus sekolah sudah nikah. Karena apa ini? Pergaulan bebas. Makanya kalian dipondokkan di sini. Gitu aja masih ada yang bilang penjara suci. Begitu. Ya emang dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang yang kafir. Kalau kita ini kenal ngaji, kenal agama yang benar, semuanya dilarang kayaknya. Ya emang kita ini nanti menikmatinya di mana? Di surga. Di surga itu ada khamr loh. Ada apa tidak? Ada. Bahkan sungai arep nyilem ning kono kawan. Sungai khamr, madu, susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak akan berubah rasanya. Kecut enggak. Begitu, Masya Allah. Kalau kalian mandi susu di salon mahal, di surga nanti sabar gitu loh. Sabar ya, begitu. Diperjuangkan akhlak yang baik itu. Memang yang paling sulit itu merubah tabiat kita ini. Senangnya ngobrol jadi anak yang nggak jadi ngobrol, wah sulit. Awalnya bukan anak pendiam, berusaha menjadi anak pendiam, dia sudah berusaha menjadi anak pendiam. Tapi temannya yang dulu ngajak ngobrol, ayo sini loh, makan-makan, ngobrol sini. Sulit. Belum lagi saya tanya, ayo. Subhanallah. Makanya sibukkan diri ini dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mana yang lebih afdol? Seorang laki-laki yang dikaruniai akhlak dari lahir dan orang yang berjuang untuk mendapatkan akhlak yang baik. Mana yang lebih afdol? Yang pertama apa yang kedua?
yang Allah karuniai atau orang yang berjihad? Jawab, pertama apa kedua? Pertama. Karena sudah Allah berikan. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Alasannya kenapa? Karena dia kalau dibekali dengan akhlak yang baik, maka dimanapun tempatnya dia akan berakhlak yang baik. Enggak di pondok, enggak di luar pondok, enggak di hadapan ustadz, enggak di hadapan ustadz, akhlaknya tetap baik. Coba nggak percaya kalian intai misalnya yang menurut kalian ini santri akhlaknya baik, rumahnya di mana kalian intai coba, insya Allah dia tetap baik. Begitu. Yang kedua, orang yang berjihad, dia juga memiliki keutamaan, yaitu apa? Dia berjihad untuk mendapatkan akhlak yang baik. Tapi terkadang orang yang berjihad ini gampang tersulut api. Apa ini istilahnya? Gampang tersulut api yang awalnya dia dulu kerjakan. Misalnya dia bukan akhlaknya baik, misalnya mantan preman lah ya, bukan mantan preman, mantan anak bukan pendiam, anak aktif. Dia itu mulutnya diem pas tidur, tidur pun masih ngelindur. Parah ini ya, begitu. Masih ngeromet tidur aja. Ada anak yang orang bangun keluar rumah ada nggak pas tidur? Begitu. Yang kedua, afdol juga memiliki keutamaan, yaitu apa? Dia berjihad. Begitu. Dia berjihad. Tapi kalau kalian ditanya mana yang lebih afdol? Afdol yang pertama, orang yang Allah karuniakan itu apa? Akhlak yang baik. Dari lahir Allah sudah karuniakan. Pendiam, bagus akhlaknya, Masya Allah. Semua orang pasti akan mencintainya. Semua orang akan bangga dengan dirinya. Begitu. Oh ya, itu. Kalau ditanya mana yang afdol, yaitu afdol yang pertama yang Allah karuniakan dengan akhlak yang baik. Kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik. Terkadang sebagian orang memahami hanya kepada Allah saja. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa, mau garong begal nggak apa-apa, boleh, boleh. Sebagian orang memahami akhlak yang baik ini hanya kepada siapa? Allah. Yang penting saya sudah sholat, insya Allah masuk surga. Salah. Bahkan ibadah yang kita kerjakan itu apa? Semua tujuannya untuk mendapatkan akhlak yang baik. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan akhlak yang baik. Dalilnya mana Ustaz? Saya berikan dalil, tolong dicatat nanti. Begitu. Contohnya, misalnya sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu lawan dari akhlak yang ajibu ya jamaah. Jawab, lawan dari akhlak yang baik. Jadi kalau sholat kita tidak mencegah diri kita dari perbuatan jelek dan mungkar, tidak ada gunanya sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nggak ada gunanya. Sholatnya rajin, qiyamul lailnya rajin, tapi akhlaknya buruk kepada sesama manusia, dikhawatirkan sholatnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.
Sebenarnya tujuan sholat itu agar kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa itu agar kita meraih takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ketika kita puasa tapi lisan kita nggak dijaga, perbuatan kita nggak dijaga, diterima puasanya? Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu, kata Nabi. Barang siapa ketika dia puasa tidak meninggalkan ucapan yang jelek, perbuatan yang bodoh, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Masya Allah, akhlak yang baik ternyata tujuannya meraih takwa, meraih akhlak yang baik. Ketika puasa nggak boleh berbicara kotor, berbuat yang bodoh, nggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, wa in syabahu ahadun aw qatala falyakul inni shaimun. Kalau ada orang yang ketika kamu sedang puasa ngajak berantem atau mencelamu, katakan apa kata Nabi? Inni shaimun, saya ini sedang puasa. Tapi jangan ditambahi, kalau nanti saya sudah buka, pecah pala kamu. Nah, ini nggak benar. Begitu. Faham? Jadi ibadah, bahkan rukun Islam ini ya, tujuannya agar kita mendapatkan akhlak yang baik. Begitu puasa. Kalau kita nggak meninggalkan ucapan yang jelek, perbuatan yang bodoh, nggak butuh Allah dengan puasa kita. Begitu ya, itu puasa. Haji juga seperti itu. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah mengatakan haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui, maka barang siapa yang meniatkan untuk haji di bulan tersebut, maka jangan berbuat rafas. Rafas itu mengucapkan ucapan yang kotor atau bersetubuh, begitu. Kemudian wala fusuk, dan janganlah dia berbuat yang fasik. Wala jidala fil hajj, dan janganlah dia berbantah-bantahan ketika melaksanakan apa? Haji. Masya Allah, Allah ajarkan adab ketika kita apa? Sedang haji. Jangan rafas, berkata yang kotor, bersetubuh. Dan jangan apa? Berbuat yang fasik, dosa. Jangan perbanyak jidal ketika kita melaksanakan apa? Haji. Allah ajarkan adab ini. Begitu. Tapi ketika kita haji malah ucapannya kotor, kemudian dilarang bersetubuh, kemudian perbuatan fusuk dikerjakan, jidal, khawatir hajinya tidak apa? Mabrur. Haji. Begitu. Sedekah juga seperti itu. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah, kata Allah, sebagian harta dari mereka, ambillah sebagian harta sedekah dari mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mentazkiyah mereka, membersihkan harta mereka, membersihkan jiwa mereka. Begitu. Sebenarnya sedekah itu yang butuh orang fakir atau orang kaya? Yang butuh siapa? Yang fakir apa orang yang kaya? Orang yang kayanya. Dengan itu hartanya akan bersih, jiwanya akan bersih. Dengan bersedekah dia akan memberikan hartanya, berkumpul dengan orang-orang miskin,
ngerti keadaan mereka, berbagi dengan mereka. Begitu. Akhlak, adab. Begitu. Itu contoh. Jadi salah kalau orang mengatakan yang penting saya sudah sholat. Begitu. Tangkap nih kasus narkoba, begal. Kamu gak takut dosa, kamu gak takut ini. Yang penting saya sholat, tauhidnya lurus, Pak. Betul gitu. Dalil lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Lah bagaimana kelakuannya seperti itu akhirnya bisa mengucapkan la ilaha illallah? Enggak mungkin. Sedangkan rukun Islam tadi yang sudah saya bacakan tujuannya apa? Untuk meraih akhlak yang mulia. Begitu. Jadi akhlak bukan hanya kepada Allah. Naam, itu akhlak. Tapi juga akhlak itu sesama siapa? Manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Rasul, begitu. Tapi itu bukan pembahasan kita, ya. Baik. Kemudian kenapa kita harus memiliki akhlak yang bagus? Kenapa kita harus memiliki akhlak yang bagus? Yang pertama, bahwasanya akhlak yang bagus akan memberatkan timbangan amalan seorang hamba. Akan memberatkan amalan timbangan seorang hamba pada hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Nanti kalau amal kita ditimbang pada hari kiamat, maka kita akan hidup di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya nih, kita memiliki akhlak yang mulia. Akan berat nanti timbangan amalan kita. Bahkan ini paling berat di timbangan, yaitu apa? Akhlak yang mulia. Begitu. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang hamba pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Paling berat, kata Nabi. Berat betul. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Apalagi di 10 awal Dzulhijjah nih, nilainya beda di luar 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Begitu, paling berat. Asqal fil mizan, paling berat di timbangan. Yang kedua, dia akan meraih derajat orang yang banyak puasa dan orang yang banyak qiyamul lail. Dia akan meraih derajat orang yang banyak puasa dan orang yang banyak qiyamul lail. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud, "Innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqi darajatas sha'imil qa'imi." Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dia akan mendapatkan derajat orang yang banyak puasa dan banyak qiyamul lail. Atau dia akan sampai di derajatnya orang yang banyak puasa dan orang yang banyak qiyamul lail. Begitu. Yang ketiga,
akan menjadi orang mukmin yang paling baik. Akan menjadi orang mukmin yang paling baik. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqo." Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang nomor 4, dengan akhlak yang baik dia akan mendapatkan kesempurnaan iman. Dengan akhlak yang baik dia akan mendapatkan kesempurnaan iman. Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqo. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rawahu Tirmidzi. Kemudian yang kelima ya, dengan akhlak yang baik adalah sebab seorang akan mendapatkan surga. Adalah sebab seorang akan mendapatkan surga. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, atau Nabi ditanya, su'ilan Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Nabi pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa Allah dan akhlak yang baik. Bahkan dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Masuk surga kemudian mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Abu Dawud, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Saya menjamin sebuah rumah fi a'lal jannah, pada surga yang paling tinggi, bagi orang yang bagus akhlaknya. Dalam riwayat hasana khuluquhu, orang yang memperbaiki akhlaknya. Dijamin sama Nabi akan mendapat surga yang tinggi bagi orang yang baik apa? Akhlaknya, atau memperbaiki akhlaknya. Begitu. Bahkan dia nanti di surga sana orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masuk surga diberikan derajat yang tinggi, kemudian didekatkan tempatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kira-kira tergiur gak ini kalian? Begitu. Tergiur apa tidak? Harusnya tergiur. Tergiur apa tidak? Tergiur. Masuk surga, diberikan surga yang tinggi. Kemudian yang tiga, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya, Nabi mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu, paling dicintai sama Nabi, paling dekat tempat duduknya dengan Nabi nanti pada hari kiamat di surga sana adalah orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Masya Allah. Orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Itu alasannya kenapa kita harus memiliki akhlak yang baik. Kemudian 5 menit lagi ya, waktunya udah mau habis. Bagaimana kita atau bagaimana cara untuk mendapatkan akhlak yang baik? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Coba ini saya bacakan, kalian pernah doa ini enggak? Kalau belum, dihafalkan. Berdoa kepada Allah. Allahumma hdi li ahsanil akhlaqi. Allahumma hdi li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nanti dilihat di Hisnul Muslim aja. Waktunya sudah mau habis. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, atau tunjukkan kepadaku kepada akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari akhlak yang jelek, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang jelek kecuali Engkau. Nanti coba dilihat di Hisnul Muslim. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, belajar. Dengan belajar dia akan tahu mana akhlak yang baik yang seharusnya dia berakhlak dengan akhlak tersebut, dan mana akhlak yang jelek yang dia harus tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal huluma bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, dan sesungguhnya sifat kesabaran dan ketenangan itu dengan apa? Dengan usaha, diperjuangkan. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan berikan sifat sabar kepadanya. Jadi belajar dan berusaha. Kemudian segera mengamalkan atau mempraktekkan akhlak yang baik. Segera mempraktekkan atau mengamalkan akhlak yang baik. Jadi tidak cukup berilmu, tapi yang kedua apa? Segera diamalkan. Ini kalian nanti setelah belajar ini, coba mulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, saya akan benahi diri. Mungkin kurang belajar, mungkin banyak senda gurau, mungkin apa? Temannya masih banyak yang jelek. Tahun ini tekad untuk merubahnya. Begitu. Siap apa tidak? Siap. Sudah saya kasih iming-iming tadi. Masya Allah, akhlak yang baik ternyata berat di timbangan, surga yang tinggi, dekat dengan Nabi, masih banyak sebenarnya. Begitu. Segera diamalkan. Begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi, khaba wa khasir, orang-orang yang apa ini, mengotori jiwanya. Beruntung, Masya Allah, dengan keberuntungan yang besar nanti di hari kiamat. Di dunia juga dia akan merasakan. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini penting ini. Teman itu penting, berpengaruh. Berteman, ngobrol dengannya, begitu ya. Duduk-duduk bersamanya. Karena dengan kita duduk-duduk dengan orang baik, ngobrol dengan mereka, bergaul dengan mereka, itu akan berpengaruh. Pengaruhnya besar. Betul apa tidak? Kenapa sih kadang anak-anak kecil itu maunya baju bola yang namanya siapa misalnya? Siapa namanya? Oh, hafal berarti. Kenapa? Kenapa dia senang itu? Karena apa? Yang dia lihat idolanya yaitu. Begitulah. Pengaruh teman itu. Begitu. Kenapa rambutnya kok panjang, lincip? Nah, begitu. Kenapa habis dicukur dicoret-coret? Padahal dulu nangis kalau kita ini dicukur peta. Nah sekarang malah dicoret-coret, dipedai. Lihat apa ini? Lihat idolanya. Paham tuh? Baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa mu'min. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan hartamu, memakan makananmu kecuali orang yang beriman. Insyaallah. Insyaallah di sini mukmin semua. Tapi nanti yang bedakan akhlaknya ini beda-beda, karakternya ini, yang Sumatera, yang Jawa, beda nggak? Sumatera terbagi-bagi ini, ada yang kasar, begitu ya. Begitu. Jangan kira Jawa nggak kasar, diem-diem, tiba-tiba matuk dia, nggak tahu kita. Begitu. Intinya teman, begitu. Yang baik. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Emang Allah jadikan kita ini apa? Bersuku-suku, berkabilah-kabilah, beda-beda. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa, yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Dan itu siapa? Yang paling bagus akhlaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan Allah sucikan akhlak beliau, wa innaka la ala khuluqin azim. Begitu. Idolakan Nabi dan para sahabat. Ketinggalan zaman, Ustaz. Subhanallah, ketinggalan zaman katanya. Justru yang ketinggalan zaman itu tak ada yang dioret-oret kepalanya. Begitu. Ikuti akhlak Nabi. Kita akan mulia dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, yang berapa? Yang berikutnya sabar. Ini sabar kunci nih. Kalau nggak sabar, waduh, gagal nanti. Semuanya harus dasari dengan apa? Sabar. Karena kita ibadah ini, berusaha memiliki akhlak yang mulia adalah ibadah. Karena kita berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah. Dan ini ibadah juga, berusaha memiliki akhlak yang mulia sampai mendatangi kita apa? Al yakin, yaitu apa? Kematian. Sabar. Itu kunci loh. Kalau nggak sabar nggak dapat nanti. Duduk di majelis harus sabar. Di
Tahan, jangan ngobrol dulu. Sabar, begitu ya, sampai nanti keluar. Sabar. Dalilnya juga wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kunci kesuksesan juga, 4 ini. Kemudian membaca sirah Nabi SAW tentang masalah akhlaknya Nabi itu seperti apa, gaya bercukurnya Nabi, gaya berjalannya Nabi, itu ada. Minumnya Nabi, pergaulan Nabi dengan manusia. Nabi itu adalah orang yang suka senyum loh ya. Jangan kira Nabi itu nggak ada masalah. Masalahnya lebih besar daripada masalah kita. Nabi itu memikirkan umat, memikirkan risalah yang Allah berikan kepada beliau. Beliau adalah seorang panglima, seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin. Begitu. Kita ada diberi jabatan apa misalnya? Ketua santri. Umat mikirkan santri segini itu. Nabi mikirkan umat. Nabi panglima perang. Nabi itu adalah seorang pemimpin. Tapi Nabi ketika keluar, beliau selalu menebarkan apa? Senyum. Makanya anak-anak kecil terkadang sama orang tua itu segen, nggak berani. Kalau anak-anak kecil di sana di kota Madinah sama Nabi itu malah bermain. Begitu, nggak ada rasa segen begitu, karena Nabi akhlaknya baik. Begitu. Coba, gigi kita ini bukan aurat, ini harta yang paling mahal. Mercy, apa mercy? Pamer gusi. Suruh senyum aja susah. Begitu. Apalagi kita pulang sama tetangga itu senyum, ditegur begitu loh. Masya Allah, ini akhlaknya bagus. Nabi itu senyum. Begitu. Gak kemudian beliau ini panglima perang, tiap jalan gak. Begitu, Nabi itu senyum. Begitu. Nabi itu dibanggakan oleh para sahabat dan orang-orang yang sekitarnya. Anak-anak kecil gak ada yang segan dengan Nabi, bermain dengan Nabi. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Membaca sirahnya, sekalipun kita nggak bisa melihat Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang bagus. Kita nggak bisa melihat dengan mata kita, kita lihat dengan mata batin kita. Bayangkan akhlak Nabi, baca sirah Nabi. Begitu ya. Baik. Kemudian berpaling dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh itu penyakit loh ya. Penyakit itu. Orang-orang yang bodoh, malas belajar, malas baca Quran. Begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar." Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Jadilah kamu orang yang pemaaf. Perintahkan yang ma'ruf, cegah yang munkar. Kemudian khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Wa idza marru billahwi marru kirama. Kalau ada perbuatan yang sia-sia, sudah mereka lewati itu untuk muliakan diri. Mereka muliakan diri mereka. Enggak, kita lewat ada jaranan, tahu jaranan enggak? Wah, berhenti dulu lah, lihat. Masya Allah, tahu jaranan enggak? Ada organ, wah ada organ. Ini kayaknya di sini jarang ini ahli sunnah yang kenal saya. Nanti lihat, Masya Allah, berpaling. Wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini kan perjuangannya sulit. Nanti kalian baca lagi di Murojaah, sulit untuk mendapatkan apa? Akhlak yang baik. Pertama tadi nafsu kita, yang kedua syaitan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Kemudian terakhir, akhlak manusia itu akan kelihatan
ketika yang pertama bersama keluarga, Nabi SAW mengatakan khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahlihi. Paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan apa? Keluarganya. Kalau orang sudah baik dengan keluarganya, maka dengan orang lain apalagi. Jangan sampai kita di hadapan orang tuanya orang, kita baik, santun, tapi di hadapan orang tua kita sendiri bentak-bentak. Padahal Allah mengatakan wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu atau membentaknya. Gimana sih bapak ini? Gimana sih ibu ini? Nggak tahu zaman sekarang apa? Masya Allah. Tapi sama orang lain, oh iya pak, Masya Allah. Ya gimana ini? Sama adiknya diinjek-injek, sama adiknya orang lain nggak berani dia. Baik begitu. Ketika marah akan kelihatan nanti watak aslinya ini ketika marah. Makanya ada sahabat yang minta wasiat sama Nabi, ya Rasulullah, ausini, qala la taghdab. Ya Allah, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Nabi hanya menjawab jangan marah. Sampai 3 kali Nabi tetap menjawab jangan marah. Karena kalau orang udah marah, ucapannya udah nggak karu-karuan, perbuatannya nggak karu-karuan. Mencela kebun binatang keluar semuanya. Perabotan habis, golok keluar. Begitu ya, ketika marah. Kemudian ketika safar kelihatan nanti ini orangnya pelit apa enggak, nanti ketika safar kelihatan biasanya. Yang lain royal ini memberikan, dia nunggu. Ketika safar nanti kelihatan. Begitu ya. Ketika bersama keluarga, ketika marah, ketika safar, ketika apa lagi? Ketika sendiri. Ketika sendiri akan kelihatan watak aslinya. Di luar kutuk, di dalam sendirian, wah jadi serigala malam dia. Apalagi sekarang ada ini anak bisa main di luar negeri sekarang, orang tuanya nggak tahu. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan Allah menjadikan tempat duduk kita dekat dengan tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.